kembali lagi di podcast 98. Saya Dila bersama partner saya. Dan gue Federica. Jadi kita tuh mau bahas tentang Trisakti tahun 1998. Trisakti Borobudur pada tanggal 12 Mei 98. Obrolannya makin lengkap, kita mempunyai dua narasumber kece nih, yaitu narasumber satu adalah si ahli hukum yang udah sering banget ngomongin soal hak asasi manusia. Halo narasumber satu. Halo semuanya, terima kasih sebelumnya untuk podcast 98 karena sudah mengundang saya, Nabila, sebagai narasumber satu. Dan ada satu lagi, ada narasumber 2, sejarawan yang fokus banget ngulik arah reformasi. Halo narasumber 2. Halo semuanya, saya Hika sebagai narasumber 2, senang bisa ikut podcast 98 hari ini. Kita mulai dari dasar dulu ya. Hika sebagai sejarawan, bisa jelasin nggak sih ke kita apa sih yang sebenarnya terjadi pada tragedi Trisakti? Oke, jadi kejadian ini tuh berlangsung pada 12 Mei 1998 ketika para mahasiswa itu Universitas Trisakti melakukan aksi damai menuntut reformasi. Situasi waktu itu tuh memang sedang tegang ya, karena kondisi ekonomi sama politik Indonesia itu juga memburuk. Nah, dari aksi tersebut itu muncul tindakan represif dari aparat yang akhirnya menyebabkan mahasiswa itu menjadi korban. Inilah yang kemudian dikenal sebagai tragedi Trisakti. Jadi sebelum kejadian itu tuh, apa pemicu utamanya dan awal mulanya itu gimana sih sampai aksi ini harus terjadi? Awal mula tragedi Trisakti itu krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Di mana harga-harga barang tuh lagi naik, terus kayak kepercayaan publik ke pemerintah tuh juga turun kan. Mahasiswa kemudian tuh bergerak menuntut perubahan. Tuntutannya tuh sebenarnya sederhana. Mereka tuh hanya ingin reformasi politik sama pergantian kepemimpinan. Aksi ini tuh damai, tapi situasi politik nasional yang memanas membuat respon aparat tuh jadi tidak proporsional. Jadi tragedi ini bukan kejadian tiba-tiba, tapi hasil dari situasi panjang yang menumpuk ya? Iya betul, reformasi itu konteks besar dari yang latar belakangi Trisakti. Nah, sekarang ke Nabila yang sebagai ahli hukum, sebenarnya kerugian apa sih yang ditimbulkan dari tragedi Trisakti ini? Ya, jadi kita tuh punya dua sisi kerugian. Yang pertama itu dari kerugian manusia, yaitu jatuhnya korban di kalangan mahasiswa yang sedang melakukan aksi damai. Banyak juga yang luka-luka dan mengalami trauma. Yang kedua itu dari kerugian sosial politik, karena tragedi ini tuh memicu kerusuhan yang lebih luas di berbagai daerah, memperburuk keadaan negara, dan bahkan meninggalkan luka sejarah yang sampai saat ini tuh masih dikenang. Jadi dampaknya bukan hanya setingkat kampus, tapi rasional ya? Ya benar banget, tragedi ini tuh memicu perubahan politik yang besar di Indonesia. Nah, Nabila, gimana waktu itu pemerintahan menanggapi tragedi Trisakti ini? Pemerintahan itu sempat membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini. Banyak juga temuan yang menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan. Tapi sayangnya proses hukum yang semestinya menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab itu tidak berjalan tuntas. Jadi waktu itu ada penyelidikan, tapi hasilnya kurang kuat ya? Ya benar banget, rekomendasinya itu udah ada, tapi implementasinya itu yang lemah. Jika dari sisi sejarah, gimana masyarakat menanggapi respon pemerintah saat itu? Jadi mayoritas masyarakat merasa kecewa karena proses penegakan hukum itu tidak memenuhi keharapan publik. Banyak keluarga dan korban yang menilai kasus ini tuh belum diselesaikan secara transparan maupun adil. Sekarang kita masuk ke bagian paling teknis. Nabila sebagai ahli hukum, tragedi Trisakti ini melanggar pasal berapa saja sih? Kalau tragedi Trisakti termasuk kategori pelanggaran HAM berat kan, khususnya itu diatur dalam yang pertama itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terutama pasal terkait kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, serta perbuatan tidak manusiawi terhadap keluarga sipil. Yang kedua itu juga dianggap sebagai melanggar prinsip hak asasi manusia, Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai 28I yang mengatur hak hidup, hak atas rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi dasar hukumnya itu udah jelas banget ya? Jelas dong, tinggal kemauan politik aja untuk menuntaskannya. Pertanyaan yang paling sering muncul nih, kasus Trisakti itu sebenarnya udah selesai atau belum sih? Kalau secara hukum sih, kasus ini tuh belum selesai. Komnas HAM sudah menyatakan ini sebagai pelanggaran HAM berat.
dan mereka itu merekomendasikan agar dibawa ke pengadilan HAM. Tapi sampai saat ini tuh belum tuntas kasusnya. Jadi statusnya masih menggantung ya? Ya benar banget, keluarga korban dan beberapa pihak itu masih memperjuangkan penyelesaiannya. Ika, dari sudut sejarah, apakah tragedi ini masih dianggap sebagai PR bangsa? Sangat. Tragedi Trisakti selalu masuk dalam pembahasan reformasi dan masyarakat melihatnya sebagai simbol bahwa penegakan HAM di Indonesia masih butuh Saya banyak memutuskan perbaikan. untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kamis 21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Masa kepemimpinan Soeharto sebagai orang nomor 1 di Indonesia harus berakhir setelah mendapat desakan massa, terutama dari mahasiswa yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional. Sorak-sorai pun menggelora dari luar gedung DPR MPR, kampus-kampus, dan berbagai pelosok masyarakat. Tawa senang para tahanan politik juga terdengar dari dalam LP Cipinang menyambut berakhirnya 32 tahun era diktator. Baik, terima kasih untuk Nabila dan Hika untuk penjelasannya. Hari ini kita belajar kalau tragedi Trisakti bukan hanya sekedar peristiwa masa lalu, tapi pengingat penting tentang perlindungan HAM di Indonesia. Semoga podcast ini bisa bantu Anda semua memahami kasus ini dengan lebih lengkap. Jangan lupa dengerin episode lain kita. Saya Dila. Dan saya Frederika. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.